Sosok itu berdiri tak bergerak di tengah kabut yang menebal, nyaris menyatu dengan kegelapan malam. Bukan lagi manusia seperti sebelumnya. Auranya berubah total, menyeramkan dan menindas. Aura hitam menyelubunginya, mengalir seperti asap pekat yang hidup, membentuk pusaran yang menari di sekeliling tubuhnya. Di belakangnya, terlihat bayangan raksasa, samar namun nyata, dengan sepasang mata merah menyala yang memancarkan kebencian purba. Itulah Malaka, jin pesugihan yang namanya hanya dibisikkan dalam doa-doa malam mereka. Makhluk yang selama ini hanya dianggap legenda kelam di kalangan santri. Namun kini, makhluk itu nyata berdiri di sana, memancarkan kekuatan gelap yang menekan dada siapapun yang menyaksikannya. Hutan larang, tempat semua ini terjadi, mendadak terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah seluruh alam semesta menahan napas menunggu sesuatu yang dahsyat. Brahma, pria yang dulu dikenal sebagai ustaz muda penuh semangat, kini tampak seperti makhluk lain. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya memerah, dan tubuhnya gemetar meski dipenuhi kekuatan. Meski kekuatan hitam itu mengalir dalam dirinya, tubuhnya jelas mulai melemah. Namun ia tetap berdiri dengan kepala tegak, menyeringai penuh ejekan. Kau pikir bisa menghancurkan ikatan ini hanya dengan doa-doa sucimu itu, Bramanta? Ujarnya pelan, dengan suara yang terdengar seperti dua suara saling bertabrakan, satu milik Brahma, satu lagi milik sesuatu yang jauh lebih tua. Kata-katanya menyayat udara seperti belati. Ia tanpa menikmati penderitaan orang yang pernah menjadi sahabatnya. Meskipun tubuhnya terlihat goyah, sorot matanya menyiratkan keyakinan bahwa kekuatan kegelapan di belakangnya tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun, bahkan oleh seorang alim sekuat Bramanta. Ustaz Bramanta berdiri tegak, meski napasnya tersengal karena tekanan spiritual yang begitu besar. Ia tidak menjawab. Matanya terpejam, dan wajahnya bersinar oleh keyakinan yang mendalam. Bibirnya mulai bergetar, melantunkan doa-doa yang tidak sembarangan. Ini adalah doa-doa warisan para ulama dahulu, doa-doa yang hanya diucapkan dalam keadaan paling darurat. Ayat-ayat suci Al-Quran mengalun keluar dari mulutnya, menggetarkan ruang di sekitarnya. Suara itu begitu kuat, begitu murni, hingga udara pun tampak bergelombang. Getaran halus menjalari tanah dan batang-batang pohon, membuat dedaunan gemetar seperti ketakutan. Hutan larang yang gelap kini perlahan diterangi oleh aura putih yang muncul dari tubuh Bramanta. Suara lantunannya menembus dimensi, memanggil kekuatan ilahi untuk hadir dalam konflik yang melampaui logika manusia biasa. Getaran makin kuat. Di kejauhan terdengar suara lolongan aneh, jeritan yang tidak berasal dari manusia atau binatang. Langit yang tadi mendung mulai berkedip dengan cahaya samar. Malaka menggeram dengan nada marah, seolah merasakan doa-doa itu menyakitinya. Brahma, yang tubuhnya sekarang memiliki ciri-ciri jin pesugihan, kulit keras berkilap hitam, kuku memanjang seperti cakar, dan mata merah membara, menerjang ke depan. Cakarnya menebas udara, diarahkan tepat ke leher Bramanta. Kecepatan gerakannya luar biasa, membuat dedaunan beterbangan. Namun tepat sebelum cakarnya mengenai tubuh sang ustaz, sebuah kekuatan tak terlihat menahan serangannya. Ada semacam dinding tak kasat mata, seperti perisai gaib yang memantulkan energi jahat. Tubuh Brahma terpental ke belakang seperti terkena hantaman besar. Ia terjerembab di tanah dengan suara dentuman keras, menggeliat seperti kesakitan, tak percaya bahwa kekuatannya bisa ditolak. Brahma berguling di tanah, wajahnya kini berubah penuh luka, tapi bukan luka biasa, melainkan bekas terbakar dari dalam. Ia mencoba bangkit dengan tangan yang sudah tidak lagi tampak manusiawi, namun gagal. Kulitnya mulai mengelupas perlahan, menampakkan jaringan hitam dan merah di bawahnya, seperti bara hidup yang menyala dari balik kulitnya. Asap tipis muncul dari pori-porinya, dan bau menyengat seperti belerang terbakar memenuhi udara. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya dengan nada penuh ketakutan. Teror di wajahnya begitu nyata. Ia, yang merasa tak terkalahkan setelah bersekutu dengan Malaka, kini menyadari bahwa dirinya tidak lebih dari pion dalam permainan yang jauh lebih besar. Api hitam mulai menjalar dari ujung kakinya, menyusup naik, membakar seluruh tubuhnya perlahan, menghancurkan semua kebusukan dan dosa yang ia kumpulkan demi kekuatan instan. Jeritannya menggema panjang di dalam hutan yang kembali membisu. Ustaz Bramanta membuka matanya perlahan, napasnya mulai teratur kembali. Dengan suara lantang yang menggema hingga ke seluruh penjuru hutan, ia berkata, "Kau sendiri yang memilih jalan ini, Brahma. Kau menyalahi ikrar sucimu. Kau jual kehormatan dan nurani demi kekuatan yang tak pernah kau pahami sepenuhnya." Suaranya bukan hanya sekadar teguran, melainkan seperti vonis yang diucapkan dari langit. Kata-kata itu menghantam Brahma seperti palu godam,
menyayat lebih dalam dari luka fisik manapun. Jeritan Brahma kian menjadi-jadi, tubuhnya melengkung menahan sakit, api hitam yang membungkusnya kini membakar dengan ganas. Di sela-sela jeritannya, terdengar suara tangis seseorang yang sadar bahwa tak ada jalan kembali. Malaka, sang jin, hanya bisa menggeram dari balik bayangan, menyaksikan tuannya sekarat tanpa bisa berbuat apapun. Api hitam itu seolah memiliki kehendak sendiri. Ia bukan api biasa, ia menyusup ke dalam setiap celah, membakar bukan hanya daging, tapi juga roh. Seluruh kebusukan yang telah dikumpulkan Brahma selama bertahun-tahun kini dimuntahkan, meleleh bersama amarah dan dendamnya. Malaka meraung marah, suaranya seperti ribuan bisikan yang dipaksa menjadi satu jeritan. Sosok raksasa itu bergerak mendekat, tubuhnya membesar dengan aura pekat berputar-putar, siap membalas kematian tuannya. Tapi Ustaz Bramanta tidak gentar. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, dan doa terakhir pun diucapkan. Satu ayat panjang, dituturkan dengan getar penuh keteguhan. Setiap suku kata dari doa itu seolah menjadi paku yang memaku makhluk jahat itu ke tanah. Angin kencang mendadak datang dari segala arah, membawa serpihan cahaya yang semakin terang. Langit yang semula muram berubah drastis, disinari cahaya putih menyilaukan yang menusuk langit. Seketika, suara petir menggelegar, membelah langit seperti teriakan langit itu sendiri. Tubuh Malaka mengejang hebat, seolah sedang ditarik dari dua arah. Ia meronta, cakarnya menghantam pohon-pohon di sekitarnya yang langsung tumbang. Suara raungannya kini berubah menjadi ratapan, seperti makhluk yang dipaksa kembali ke tempat di mana ia tidak ingin kembali. Aku belum selesai. Aku akan kembali, teriaknya dengan suara menggelegar, tapi kata-katanya segera terkubur oleh dentuman terakhir dari langit. Sosok Malaka perlahan memudar, tubuhnya terkoyak oleh cahaya yang terus menguat. Lalu, dalam satu kilatan cahaya putih yang menyelimuti seluruh hutan, makhluk itu menghilang. Tidak hancur, tapi terhisap. Tertarik masuk ke dalam celah dimensi yang membelah udara seperti kaca retak. Ustaz Bramanta berdiri tegak hingga akhir, tubuhnya diterpa angin dan cahaya, namun tak bergeming sedikit pun. Begitu cahaya itu menghilang, keheningan mendadak menyelimuti seluruh tempat. Tidak ada lagi lolongan, tidak ada lagi tekanan gaib yang menusuk dada. Udara menjadi ringan, seolah seluruh hutan baru saja dibersihkan dari kegelapan yang telah mengendap selama bertahun-tahun. Ustaz Bramanta jatuh terduduk, napasnya berat dan tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena kekuatan yang telah menguras semua energi dalam dirinya. Dari balik rerimbunan pohon, Pak Rai yang sejak tadi menyaksikan dari kejauhan, berlari mendekat. Ia menolong sang ustaz berdiri, tangannya gemetar tak kalah hebatnya. Alhamdulillah, bisik Bramanta dengan suara lirih, hampir seperti doa syukur. Tak jauh dari tempat itu, hanya tersisa abu hitam yang perlahan ditiup angin. Tak ada lagi jejak tubuh Brahma. Hanya keheningan, dan perasaan bahwa sesuatu yang sangat besar baru saja berlalu. Dari balik pepohonan, seseorang muncul dengan napas tersengal. Fajar, seorang santri muda yang diam-diam mengikuti mereka sejak awal, terlambat menyaksikan puncak dari pertarungan gaib itu. Wajahnya pucat, matanya terbelalak antara kagum dan takut. Ia merasakan hawa panas yang masih tersisa di udara, dan dari ekspresi wajah Ustaz Bramanta, ia tahu bahwa semua ini belum sepenuhnya usai. Sudah selesai, Ustaz? Tanyanya pelan, nyaris seperti bisikan. Bramanta menatapnya dengan mata letih namun masih menyala semangatnya, lalu mengangguk pelan. Untuk saat ini, iya. Tapi ingat, kejahatan tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tidur, menunggu celah. Kata-kata itu mengendap dalam hati Fajar. Ia tahu, ini bukan akhir, melainkan jeda. Dan dalam jeda itu, pilihan-pilihan akan kembali datang, antara cahaya dan kegelapan. Hari-hari pun berlalu, dan perlahan suasana pondok pesantren Darul Rafiq kembali seperti sedia kala. Para santri yang sebelumnya terganggu oleh mimpi buruk dan gangguan tak kasat mata mulai beraktivitas kembali. Kegiatan belajar mengaji, diskusi kitab kuning, serta kerja bakti di lingkungan pesantren berjalan normal, walau masih ada sisa-sisa trauma yang belum sepenuhnya hilang. Namun satu hal yang terasa berbeda, keheningan malam kini tak lagi menakutkan. Aura gelap yang dahulu seperti menyelimuti tiap sudut pesantren perlahan memudar. Ustaz Bramanta tak banyak bicara mengenai apa yang telah terjadi. Ia hanya berpesan agar para santri memperbanyak amalan dan menjaga niat. Beberapa santri kerap memandangi langit malam dengan perasaan was-was, seolah takut melihat sesuatu yang dulu pernah menampakkan diri. Namun, di antara mereka,
Hanya satu yang benar-benar menyimpan rasa penasaran mendalam, Fajar. Fajar sering terlihat duduk seorang diri di beranda pesantren, tepat di depan sumur tua yang kini telah ditutup rapat dengan beton dan dikelilingi pagar kecil dari besi. Mata Fajar sering terpaku ke arah sumur itu, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan rasa ingin tahu yang semakin hari semakin tumbuh. Ia merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Setiap malam, angin yang berembus dari arah sumur membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti wangi dupa yang samar, atau mungkin bayangan dari dunia lain yang masih menempel. Fajar tidak berani bertanya langsung pada Ustaz Bramanta. Ia tahu, ustaznya sudah cukup lelah. Tapi benaknya terus dipenuhi pertanyaan, apakah sumur itu hanya gerbang bagi satu jin? Ataukah masih ada yang bersemayam di bawahnya, menunggu dibangunkan lagi? Perasaan itu makin menguat saat ia mulai mengalami mimpi-mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, Fajar berjalan menyusuri lorong-lorong gelap yang berujung pada sebuah ruang batu dengan dinding berukir simbol-simbol tak dikenal. Di tengah ruang itu, ada sosok berselimut kabut hitam, duduk membelakanginya. Sosok itu tak pernah berbalik, tapi dari bayangannya Fajar tahu, itu bukan manusia biasa. Ketika ia mencoba mendekat, suara berbisik memenuhi kepalanya. Kau ingin tahu? Maka bersiaplah menerima apa yang tersembunyi. Ia selalu terbangun dengan keringat dingin, dadanya sesak oleh rasa gelisah yang tak jelas asalnya. Namun anehnya, mimpi itu tidak membuatnya takut. Justru sebaliknya, ia merasa tertarik, seperti ada bagian dari dirinya yang dipanggil untuk kembali ke tempat itu. Meski ia sadar, tempat itu bukanlah dunia yang dikenalnya. Pada suatu malam setelah salat Isya, Ustaz Bramanta mengadakan doa bersama di aula utama. Ia memimpin pembacaan ayat-ayat suci dan zikir panjang sebagai bentuk syukur dan permohonan perlindungan bagi pesantren. Para santri mengikuti dengan khusyuk, suara mereka bergema dalam kesatuan yang menggetarkan jiwa. Fajar duduk di barisan tengah, namun hatinya tak sepenuhnya tenang. Setiap lantunan doa seolah mengingatkannya pada mimpi-mimpi itu. Saat zikir mencapai puncaknya, Fajar merasa dunia di sekitarnya menjadi hening. Wajah-wajah di sekitarnya memudar, dan yang terdengar hanyalah detak jantungnya sendiri. Ia melihat bayangan sumur itu kembali muncul dalam benaknya, kali ini disertai suara gemericik air dan bisikan halus yang hampir menyerupai doa terbalik. Ia menggelengkan kepala, berusaha fokus, tapi suara itu terus mengusik. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana? Usai doa bersama, para santri perlahan meninggalkan aula, namun Fajar tetap diam di tempat. Ustaz Bramanta menghampirinya, duduk di sampingnya tanpa berkata apapun untuk beberapa saat. Angin malam menyelinap masuk melalui jendela yang terbuka, membawa aroma khas tanah dan kayu tua. Kau masih gelisah, Fajar? Tanya sang ustaz akhirnya. Fajar mengangguk pelan. Saya merasa semuanya belum berakhir, Ustaz. Saya bermimpi, tapi bukan mimpi biasa. Bramanta menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lirih, kalau kau memang dipanggil, maka suatu hari kau akan tahu sendiri jawabannya. Tapi ingat, pengetahuan tak selalu membawa keselamatan. Kata-kata itu membuat Fajar terdiam. Ia tahu malam itu adalah awal dari jalan baru. Jalan yang tak bisa ia tolak, bahkan jika ia ingin. Dan langkah pertama itu mungkin dimulai dari sumur tua yang tak pernah benar-benar diam. Hari-hari berikutnya Fajar semakin sering merenung, seolah pikirannya terus berkelana ke tempat yang tak bisa disentuh oleh logika. Aktivitas pesantren yang berjalan normal tidak lagi cukup mengalihkan pikirannya. Bahkan saat ia mengajar adik-adik kelas mengaji, pikirannya tetap terseret pada suara-suara gaib yang pernah ia dengar dalam mimpinya. Beberapa kali ia mencoba mendekati sumur tua, namun selalu ada rasa yang menahannya, seperti ada dinding tak kasat mata yang memisahkan dirinya dari sesuatu yang lebih dalam. Suatu malam, saat langit penuh bintang dan suasana pesantren begitu tenang, Fajar berdiri di dekat sumur, hanya beberapa langkah saja dari batas pagar. Ia berdiri diam selama beberapa menit, mendengarkan bisikan angin yang seolah menyebut namanya perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia membalas dalam hati, aku di sini. Aku mendengarmu. Jawaban itu tak disambut, tapi malam itu ia merasa seperti membuka sebuah pintu, meski ia belum tahu kemana pintu itu akan membawanya. Di dalam hatinya, Fajar tahu bahwa rasa penasaran ini bukan sekadar keinginan tahu biasa. Ada sesuatu yang mengikat dirinya pada peristiwa-peristiwa gaib itu. Ia mulai mengingat kembali semua kejadian, mulai dari kemunculan sosok makhluk berwajah kabur, serangan terhadap Ustaz Bramanta, hingga bagaimana doa-doa mampu mengusir kegelapan yang melingkupi pesantren. Ia menyadari bahwa batas antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata sangat tipis.
terlalu tipis untuk diabaikan. Bahkan mungkin selama ini ia hanya hidup di sisi luar dari dunia yang lebih luas dan gelap. Ia merasa bahwa yang selama ini dianggap sebagai mitos atau dongeng bisa jadi adalah bagian dari kenyataan yang tersembunyi. Ia mulai membaca kitab-kitab tua yang tersimpan di perpustakaan pesantren, kitab yang biasanya dihindari karena isinya dianggap terlalu dalam dan rumit. Ia membaca dengan saksama, mencari petunjuk, meski belum tahu apa yang sebenarnya ia cari. Fajar mulai sering menyendiri, tidak lagi banyak berbicara dengan teman-temannya. Ia seperti tenggelam dalam dunia yang hanya ia pahami sendiri. Beberapa santri lain mulai merasa heran, bahkan ada yang takut. Mereka mengira Fajar mengalami gangguan seperti dulu, tapi tidak ada gejala kerasukan atau bisikan. Ia hanya berubah. Lebih tenang, lebih serius, dan matanya selalu terlihat seperti sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ustaz Bramanta mengawasinya dari jauh. Ia tahu sesuatu sedang berkembang dalam diri muridnya ini, sesuatu yang tidak semua orang bisa tanggung. Namun ia memilih diam, membiarkan Fajar berjalan di jalannya sendiri. Bramanta hanya berharap, apapun yang ditemukan Fajar, ia tidak tersesat. Karena sekali seseorang membuka pintu ke dunia yang tak terlihat, jalan pulang tak selalu tersedia. Dan Fajar kini sudah terlalu dekat untuk berhenti. Pada suatu malam, Fajar kembali bermimpi. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak hanya menjadi pengamat, melainkan seperti berada langsung di dalam peristiwa itu. Ia berjalan di hutan yang asing, ditemani suara angin yang menderu dan aroma dupa yang menyengat. Di ujung perjalanan, ia melihat sosok tua berjubah hitam berdiri di depan gerbang batu dengan simbol aneh. Sosok itu berbalik dan memperlihatkan wajahnya, wajah yang setengahnya manusia, setengah lagi membusuk seperti mayat. "Kau datang lebih cepat dari waktunya," kata sosok itu. "Tapi kau sudah dipilih." Fajar terbangun dengan tubuh dingin dan napas terengah. Di luar, angin malam berembus pelan, membawa serta suara lolongan anjing dari kejauhan. Malam itu ia sadar, panggilan itu nyata. Dan ia tak bisa berpura-pura tidak mendengarnya lagi. Jalan telah terbuka. Dan ia, entah karena takdir atau pilihan, telah melangkah ke dalamnya. Fajar duduk termenung di beranda pesantren saat Fajar mulai menyingsing. Warna jingga menyapu langit, namun hatinya masih gelap oleh tanya yang belum terjawab. Ia tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tetapi karena sadar bahwa inilah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tak bisa ia bagi kepada siapapun, bahkan kepada Ustaz Bramanta sekalipun. Dunia telah menunjukkan sebagian wajahnya, dan Fajar tahu bahwa bagian yang lebih menyeramkan masih tersembunyi di balik tirai realitas. Mungkin suatu saat ia akan turun ke dasar sumur itu. Mungkin ia akan melangkah lebih jauh ke dalam lorong yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Namun satu hal yang pasti, ini belum berakhir. Mungkin tidak akan pernah benar-benar berakhir. Karena selama manusia masih menyimpan dendam, keserakahan, dan rasa ingin tahu yang membabi buta, pintu-pintu gelap itu akan selalu terbuka. Dan Fajar kini adalah salah satu penjaganya.